bendera hari Senin Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten siap dilaksanakan. Lanjutkan. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua peserta upacara, khususnya Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten, serta anak semuanya, baik kelas 7, 8, dan 9, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karena rahmat hidayah hinayah taufiknya, khususnya kesehatan, kesempatan, keislaman kita, sehingga pada pagi hari ini dalam cuaca yang sangat cerah kita bisa melaksanakan upacara bendera.
Salawat serta salam semua tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaatnya menjauhi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan insyaallah kami banggakan. Nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan anak-anak belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten ini. Yang kelas 8, 9 insyaallah masih bisa dikatakan ingat bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini kami hanya menyampaikan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada kata iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah di sini adalah artinya kita diminta untuk belajar. Pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita diminta untuk belajar. Rasulullah juga sama diminta untuk belajar. Maka di sini umatnya juga diminta untuk belajar. Anak-anak semuanya ketika berada di Madrasah Sanawiyah Klaten ini adalah yang pertama juga belajar. Tugas kewajiban. Belajar apa saja? Belajar baik itu mata pelajaran, belajar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, belajar tata tertib, belajar kedisiplinan, dan belajar yang lainnya. Yang semuanya adalah bermanfaat dan bernilai positif. Karena tanpa belajar insya Allah kita tidak tahu apa-apa. Maka di ayat yang kelima itu apa? Masih ada yang ingat? Coba. Alladzi allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang belajar insya Allah akan diberi ilmu atau diberitahu apa yang tidak diketahuinya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan ketika belajar di madrasah, yaitu pertama adalah belajar tata tertib, kedisiplinan. Tolong nanti ke depan setelah hari ini baik kelas 7, 8, dan 9 berpakaiannya harus rapi sesuai dengan aturan madrasah. Senin dan Selasa pakai biru putih. Berdasi, pakai topi. Rabu dan Kamis batik. Jumat dan Sabtu pramuka lengkap dengan menggunakan handstuff. Lengkap semuanya baik kelas 7 dan kelas 7, 8, dan 9. Tidak ada yang dibedakan. Mengapa harus seragam? Karena semua anak-anakku mempunyai kewajiban yang sama, punya hak yang sama berada di madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak-anakku ketika nanti sudah bel masuk, segera menempatkan diri berada di luar, artinya berada di samping masing-masing kelas. Disiapkan oleh ketua kelasnya menyambut Bapak Ibu guru yang mau mengajar di jam pertama. Kemudian hafalan-hafalan pagi hari pembiasaan dilakukan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak-anak masuk di gerbang madrasah. Di situ ada Bapak Ibu guru yang menyambut anak-anakku berkaitan dengan ketertiban, berkaitan dengan kerapian. Ada yang pasti punya dilihat ketika panjang dipotong dan sebagainya. Kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Tujuannya di situ adalah selain melatih anak-anak berkaitan dengan kerapian, itu anak semuanya didoakan menjadi anak yang soleh-soleha. Cita-citanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika istirahat jam pertama, tolong kelas 8, kelas 9 yang tidak punya kepentingan ataupun juga kelas 7 tidak punya kepentingan di kakak kelasnya yang lain, tetap berada di masing-masing kelasnya tapi di luar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita
inginkan. Tetap berada dengan teman-temannya masing-masing itu lebih enak. Kemudian ketika istirahat sholat zuhur, tolong semuanya kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka ketika sudah bel berbunyi, segera yang sholat itu segera ambil air wudhu. Tidak usah diuyak-uyak gurune. Tetap sendiri, disiplin. As-salatu ala waqtiha. Segera ambil wudhu, kemudian langsung ke masjid, langsung membuat shaf mulai dari depan. Itu pun tidak usah dioyak-oyak gurune. Dadak bu guru, pak guru, le ayo nyam shaf kene, shaf yang kedua, tidak usah. Tapi kita sudah sadar diri bahwa kita shaf pertama tutup saja semua selesai. Setelah shaf kedua sudah penuh, berarti shaf kedua. Tidak usah diingatkan oleh bapak ibu guru. Maka ketika anak-anak semua, satu segera ambil air wudhu, dua segera shafnya itu rapi, maka sholat akan segera dilaksanakan. Kemudian kultum. Selesai itu insya Allah waktu tidak akan banyak digunakan, sehingga setelah selesai semuanya anak-anak masih bisa makan dan minum. Karena waktu istirahat sholat zuhur cukup lumayan banyak. Jadi itu fungsinya. Tidak ketika bel sholat zuhur anak-anak jajan enggak. Sholat dulu. Setelah selesai nanti kalian baru bisa makan dan minum. Untuk apa? Menghemat waktu. Begitu juga ketika nanti di ekskul, ketika sholat asar, tolong juga sama. Sudah waktunya sholat dari pembinanya, ya segera ambil air wudhu, segera noto shafnya, kemudian sholat. Tidak rame. Jadi setelah berada di masjid, itu anak-anak tinggal zikiran, bukan jagongan kali koncone. Jagongan masih banyak waktu. Selesai sholat, anak-anak sambil makan minum bisa jagongan sama teman-temannya. Bukan ketika sudah berada di masjid. Kita zikiran, menghadap Allah, berdoa. Paham gak? Siap semua? Nanti saya lihat. Karena insya Allah nanti untuk khusus kelas 9, nanti siapa yang azannya terbaik, kultumnya terbaik, komandan upacaranya terbaik, insya Allah akan kami beri reward. Dan nanti tolong Bapak Ibu Guru bisa menilai mana anak-anak yang kultum terbaik, azan terbaik, komandan upacara terbaik. Nanti tolong itu dinilai dari sekarang. Nanti ketika lulusan akan kita beri penghargaan. Selain yang punya prestasi secara akademik dan non-akademik. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak-anak masuk gerbang, tolong tidak ada yang ketika memarkirkan di timur gedung, itu langsung ke timur gedung, tapi langsung ke gerbang. Dengan Bapak Ibu Guru dulu, selesai baru diputar. Karena ada beberapa anak yang kadang seperti itu. Ada yang loncat pagar. Itu bukan anak Islam loh kayak gitu modelnya. Anak Islam adalah anak yang akhlakul karimah. Datang ya lewat pintu, pulang lewat pintu, bukan lewat jendela, bukan lewat pagar. Dan kelas 9 khususnya kamu adalah teladan. Jangan membuat teladan yang tidak baik bagi adik-adik kelas. Berilah tinggalan kenangan terbaik untuk kelas 7 dan 8 dengan yang terbaik, akhlak yang baik. Ini yang harus kalian pahami untuk khusus kelas 9. Dan kemudian nanti anak-anak kelas 8 insya Allah akan dilaksanakan ANBK. Tolong disiapkan berkaitan dengan literasi dan numerasinya. Nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru, memang hanya diambil 45 siswa dalam satu angkatan. Ini tolong dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah sebelum anak-anakku semuanya melakukan tindakan-tindakan yang baik, tolong untuk dipikir terlebih dahulu.
kami tidak mau mendengarkan ada aduan-aduan dari masyarakat, khususnya berkaitan dengan pergaulan di luar jam belajar. Dolan bareng-bareng, bengi-bengi, berpasangan. Anak madrasah tidak ada yang seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bapak ibu guru tidak pernah mengajarkan seperti itu. Orang tua juga sama. Tolong hati-hati. Pergaulan yang tidak baik akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di depan anak-anak. Itu nanti akan mengganggu masa depan anak-anakku semuanya. Baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bendino ketemu ning madrasah. Di madrasah diawasi oleh bapak ibu guru, tidak ada bisa melakukan hubungan. Artinya apa? Ketemu dilakukan di luar madrasah. Tolong itu dijaga. Anak-anak membawa marwah nama baik madrasah, agama Islam, orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar anak-anakku semuanya. Tidak ada ajaran-ajaran yang seperti itu. Ya? Siap kelas 8, 9 khususnya? Kalau nanti saya mendengar masih ada yang seperti itu, apa yang kami lakukan? Siap diapakan? Baik, terima kasih. Tolong tidak ada lagi kami akan mendengarkan aduan dari masyarakat berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah menggunakan sepeda motor yang tidak sesuai dengan aturan. Knalpot diganti di jalan bertiga, kemudian dimainkan gasnya dan sebagainya. Kalian bukan orang yang jago. Kita sama-sama berada di sini. Yang paling disenangi oleh Allah, yang nanti akan diterima insya Allah apa? Hanya yang diisi adalah hanya takwanya. Dan tolong anak semuanya belajar dengan baik, belajar baik secara akademik, baik secara non akademik, tata tertib, kedisiplinan, sehingga semuanya nanti akan seperti dalam hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah. Ketika anak semuanya mau belajar ikhlas niat ibadah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah dari rumah, kaki kanan dilangkahkan terlebih dahulu, maka insya Allah akan dimudahkan jalannya nanti ke surga. Terima kasih. Kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mat wa yukafi mazidah. Ya Rabbana